Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli, author. Chapter 26. Santet Daun Muda Part 1. Waktu berjalan begitu cepat. Safira kini tengah mengandung buah hati pertama dari pernikahannya dengan Yuda. Kandungannya sudah memasuki usia 5 bulan dan perutnya mulai terlihat jelas membesar. Ia semakin berhati-hati saat berjalan dan lebih sering duduk mengelus perutnya sambil tersenyum. "Nak, tumbuhlah jadi anak yang baik. Ibu ingin kamu hadir di dunia ini dengan cinta, bukan luka," bisik Safira pelan setiap malam sebelum tidur. Yuda pun tampak semakin sibuk. Safira mengira semua itu karena tanggung jawab barunya sebagai ketua wilayah Macan Putih. Yuda sering pulang larut malam, kadang tak tidur di rumah, dan ketika ditanya, jawabannya selalu terdengar masuk akal. "Rapat organisasi dan ngurus lahan yang direbut preman luar," kata Yuda sambil melepas jaket dengan lelah. Safira sangat percaya dengan ucapan dari Yuda. Ia tak pernah menaruh curiga sedikit pun, karena dalam matanya, Yuda adalah suami yang mulai berubah baik. Namun di luar rumah, Yuda menyimpan wajah lain. Di sebuah kamar kos mewah di daerah perbatasan kota, seorang gadis belia berusia 16 tahun sedang bersandar di dada Yuda. "Mas, kapan kita nikah siri? Mas kan sudah janji mau nikahin aku," tanya si gadis dengan manja. Yuda hanya terkekeh pelan, menghembuskan asap rokok ke udara sambil mengelus rambut si gadis. "Tenang aja sayang, yang penting Mas sayang kamu." Sudah 3 bulan Yuda menjalani hubungan gelap itu. Bukan hanya dengan satu gadis. Ia bahkan sering berpindah-pindah, mengiming-imingi mereka dengan uang dan janji manis untuk dinikahi. Bahkan salah satu dari mereka yang ia panggil Me, pernah mengirimkan foto tes pak garis 2, namun Yuda tak pernah membalas pesan itu hingga sekarang. Di rumah, Safira tak pernah tahu. Ia hanya menunggu, memasak, membersihkan rumah, menjaga Dio dan Santi, dan kini mulai sibuk menyiapkan perlengkapan bayi yang akan lahir. Pagi itu langit tampak cerah, angin berhembus lembut dari jendela kontrakan kecil mereka yang menghadap ke jalan setapak. Safira duduk di teras rumah, mengenakan gamis longgar dan jilbab tipis. Perutnya yang membesar membuatnya terlihat anggun dan lembut seperti seorang ibu sejati. Dio dan Santi tertawa riang di dekatnya, memainkan bola kecil yang diberikan Safira 2 minggu lalu. Safira sesekali tertawa kecil saat bola itu memantul ke arah kakinya. "Ayo, jangan rebutan ya, gantian mainnya," kata Safira dengan lemah lembut. Waktu tak terasa sudah hampir maghrib. Safira masih setia menunggu tapi tak ada kabar dari Yuda. Ia sesekali melirik layar ponselnya. Tak ada notifikasi, tak ada pesan, tak ada telepon, hanya dia menunggu sambil melihat kedua anaknya sedang bermain. Namun ia mencoba menepis rasa cemas. Safira tahu Yuda sering sibuk di lapangan atau organisasi. Mungkin dia lagi banyak urusan. "Aku harus tetap berpikir baik dan positif," ucap Safira dalam hati, sambil menahan rasa nyeri di pinggang yang mulai menyerang karena kehamilan. Sementara itu, jauh dari rumah, di sebuah kamar kosan yang remang, aroma parfum manis menguar bercampur dengan bau rokok. Yuda sedang tertidur tanpa sehelai benang, di samping seorang gadis muda berambut lurus sebahu. Gadis itu tertawa pelan sambil memainkan ponsel, lalu memotret selfie dengan Yuda yang masih terlelap. "Mas Yuda, kamu lucu kalau lagi tidur kayak gini," katanya manja. Di meja kecil sebelah ranjang, gelas bekas kopi instan dan sisa bungkus makanan berserakan. Gadis itu adalah daun muda yang baru dikenal Yuda lewat DM Tok-Tok, dan ia belum tahu kalau lelaki di sebelahnya sudah punya 2 anak dan istri yang sedang mengandung 5 bulan.
Yuda bahagia dalam pelukan daun muda dan ia sangat menikmati dekapan tubuh muda yang memberinya ilusi kehangatan. Walau hanya sesaat. Pukul 21.47 waktu Indonesia Barat, Safira masih duduk di ruang tamu. Kini matanya sayu. Anak-anak sudah tidur. Lampu rumah tinggal satu yang menyala. Perutnya terasa semakin berat. Tapi hatinya lebih berat lagi. Ia kembali melirik ponselnya. Layar tetap gelap. Apa aku harus mulai belajar tidak menunggu? Gumam Safira pelan, sambil memegangi perut dan menatap pintu yang belum juga diketuk. Wajah cantik itu berubah muram. Daun muda yang selama ini digoda oleh rayuan Yuda kini duduk termenung di depan cermin. Di meja rias, ponselnya menampilkan foto keluarga Yuda bersama Safira dan dua anak kecil yang bernama Dio dan Santi. Tangannya mengepal, pikirannya berkecamuk. Ia merasa dimanfaatkan. Disentuh, dirayu, digoda, dipakai lalu akan ditinggal oleh Yuda. Jadi, aku cuma buat pelampiasan. Gumamnya pelan, dia pikir bisa semudah itu buang aku? Dia pikir aku bodoh. Daun muda itu bangkit dari kursi dan melangkah ke dapur belakang, di mana seorang wanita tua sedang menggiling rempah dan bunga kering dengan alat batu. "Bu, aku mau ngomong sesuatu," katanya datar. Perempuan tua itu menoleh. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam seperti pisau yang tak pernah tumpul. Tentang laki-laki itu, tanyanya. Iya, ternyata dia udah punya istri. Tapi sering datang ke sini. Aku udah sering tidur sama dia, Bu. Ungkap daun muda. Sang ibu terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. Kau mau dia milikmu seutuhnya? Tanya sang ibu. Aku gak mau dia pergi. Aku mau dia selalu balik ke aku. Gimanapun caranya. Perempuan tua itu mengangguk pelan, lalu berdiri menuju rak tua tempat menyimpan benda-benda keramat. Botol kecil berisi darah burung gagak, jepitan rambut milik lelaki yang sudah dipakai, dan foto Yuda yang sudah dicetak diam-diam. Kalau begitu, malam Jumat nanti kita mulai ritualnya. Tapi ingat, cinta yang dipaksa dengan ilmu, bayarnya gak murah. Akan ada tumbal. Daun muda itu tidak peduli. Ia hanya ingin satu hal, Yuda harus selalu kembali. Harus selalu butuh dirinya. Harus selalu merindukan pelukannya dan yang paling penting, Yuda harus mengiri ia uang. Di tempat lain, Safira yang tengah mengandung mulai sering mengalami mimpi buruk. Tubuhnya mulai mudah lelah dan nafasnya kadang sesak tanpa sebab. Anak-anak pun merasa rumah mereka mulai tidak nyaman. Mami, tadi malam aku lihat bayangan hitam di dapur, kata Dio ketakutan. Safira menatap kamar, merasakan hawa aneh yang tak bisa dijelaskan. Namun ia hanya bisa memeluk anak-anaknya, tanpa tahu bahwa perang batin dan santet asmara sedang mulai menghantam dari kejauhan. Langit malam diguyur gerimis tipis. Di sebuah rumah tua di ujung desa, asap kemenyan mengepul perlahan, melingkari foto Yuda yang ditancapkan paku di setiap sudutnya. Daun muda sedang duduk bersila dengan kain hitam, di hadapannya sang ibu dukun membisikkan mantra dengan suara serak. Asmaragama tak bisa pisah, darahmu jadi api, nafsumu jadi tambang, kembalilah dan tunduk pada panggilan anakku. Botol kecil berisi air kembang dan rambut Yuda dicipratkan ke bara api. Suara letupan kecil terdengar, tanda ritual berjalan dengan lancar. Di tempat lain, Yuda mendadak sesak nafas saat duduk di teras kontrakan. Pikirannya tiba-tiba terbang ke wajah daun muda. Hasratnya begitu bergolak, pikirannya gelap, dan ia langsung pergi tanpa pamit. Sementara itu di rumah,
Safira yang tengah hamil besar merasa tubuhnya semakin lemah. Kandungan 8 bulannya mendadak sering terasa keras dan nyeri. Ia sering bermimpi aneh, didatangi perempuan berbaju hitam yang tertawa di ujung ranjangnya. Malam itu, Safira duduk sendirian, menatap pintu rumah yang tak kunjung terbuka. "Yuda kemana lagi malam-malam begini?" bisik Safira sambil memegang perutnya yang tengah membuncit. Tiba-tiba notifikasi ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Satu foto terkirim, Yuda sedang tidur di pelukan wanita. Safira membeku, air matanya jatuh begitu saja. Ia membuka pesan berikutnya. "Terima kasih sudah menjaga anak-anaknya. Biarkan suamimu menikmati malam bersamaku." Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Safira mengerang, tangisnya meledak. Ia mendadak muntah darah. Perutnya terasa ditarik dari dalam, seperti ada tangan gaib yang sedang mencabik kehidupan dari rahimnya. Safira mencoba berdiri, namun tubuhnya limbung dan jatuh. Di tempat lain, Yuda terbangun dari tidurnya bersama daun muda. Ia bingung, berkeringat, tubuhnya terasa panas. "Kenapa ada di sini?" ucap Yuda bingung. "Tenang aja, Mas. Mas kan butuh aku, bukan dia." Daun muda tersenyum puas dan sang ibu dukun memantau dari balik tirai dengan wajah tenang. Satu sudah dipikat, satu lagi akan dihabisi. Santet daun muda telah bekerja dan rahim Safira menjadi ladang kutukan yang akan segera memetik nyawa. Bersambung.